Sebelum mulai, saya ingin kalian membayangkan terlebih dahulu apa jadinya jika sebuah dunia di mana setiap anak, setiap pelajar memiliki kesempatan untuk menemukan potensi terbaik dalam diri mereka. Dunia di mana pendidikan bukan hanya soal nilai dan ijazah, tapi juga tentang membentuk karakter, menginspirasi kreativitas, dan mendorong inovasi. Kedengarannya luar biasa, bukan? Halo semuanya, dengan saya Angel akan mengajak kalian untuk menjelajahi bagaimana kombinasi antara filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan dapat menciptakan lingkungan belajar yang bukan hanya efektif, tapi juga penuh inspirasi. Kita akan membahas bagaimana kita bisa menjadi agen perubahan di dunia pendidikan, mengubah cara kita mengelola dan mengarahkan proses belajar dan mengajar untuk mencapai potensi tertinggi dan terbaik yang dimiliki oleh peserta didik kita nanti. Nah, disinilah filsafat pendidikan masuk ke dalam gambarannya. Filsafat pendidikan membantu kita memahami apa yang benar-benar penting dalam proses belajar dan mengajar. Tapi, filsafat saja tidak cukup teman-teman. Kita juga butuh manajemen yang efektif untuk memastikan semua ide-ide brilian ini bisa terwujud dalam kenyataan. Disinilah teori manajemen pendidikan mengambil perannya, yaitu mengubah visi menjadi aksi nyata. Filsafat pendidikan membantu kita memahami mengapa di balik proses belajar dan mengajar, apa tujuan utama pendidikan, bagaimana kita membentuk karakter dan keterampilan siswa kita. Kemudian, di sisi lain, teori manajemen pendidikan memberi strategi untuk menjawab pertanyaan bagaimana kita bisa mengelola lingkungan belajar agar lebih efektif dan menarik. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama. Yang pertama itu ada pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat, tujuan, dan nilai pendidikan. Ini mencakup pemikiran tentang bagaimana pendidikan seharusnya dilaksanakan, apa tujuan akhirnya, dan bagaimana teori serta praktik pendidikan berhubungan dengan prinsip-prinsip filosofis yang lebih luas. Filsafat pendidikan itu berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti yang pertama, apa tujuan pendidikan? Dengan mengidentifikasi apa yang seharusnya dicapai melalui proses pendidikan, apakah itu pengembangan intelektual, pembentukan karakter, atau persiapan untuk masyarakat. Yang kedua, apa hakikat belajar dan mengajar? Dengan menjelaskan bagaimana proses belajar terjadi, bagaimana pengetahuan diperoleh, dan bagaimana mengajar dapat dilakukan dengan efektif. Yang ketiga, apa peran guru dan siswa? Dengan menganalisis peran masing-masing dalam proses pendidikan dan bagaimana hubungan antara keduanya dapat mempengaruhi hasil pendidikan. Yang keempat, apa yang seharusnya menjadi isi kurikulum? Dengan menentukan jenis pengetahuan dan keterampilan apa yang penting untuk diajarkan dan bagaimana materi ajar harus disusun. Yang kelima, apa hubungan pendidikan dengan masyarakat? Dengan memahami bagaimana pendidikan dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, budaya, dan politik. Filsafat pendidikan juga membahas berbagai aliran dan pendekatan dalam pendidikan, seperti idealisme, realisme, pragmatisme, dan eksistensialisme, serta bagaimana masing-masing pendekatan mempengaruhi praktik pendidikan. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu fungsi filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, menentukan tujuan pendidikan. Filsafat pendidikan membantu dalam merumuskan tujuan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai dan pandangan hidup masyarakat. Yang kedua, yaitu menyusun kurikulum, menyediakan dasar untuk pengembangan kurikulum dengan memperjelas apa yang seharusnya diajarkan dan bagaimana cara terbaik untuk mengajarkannya. Yang ketiga, membimbing metode pengajaran, membantu dalam menentukan metode pengajaran yang efektif berdasarkan pandangan tentang bagaimana belajar dan mengajar seharusnya dilakukan. Yang keempat, mengevaluasi sistem pendidikan, menyediakan alat untuk mengevaluasi dan merefleksikan sistem pendidikan, praktik, dan kebijakan berdasarkan prinsip-prinsip filosofis. Yang kelima, mengembangkan pemikiran kritis, memfasilitasi pengembangan pemikiran kritis di kalangan pendidik dan peserta didik dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang tujuan, nilai, dan proses pendidikan. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang ketiga,
yaitu tujuan filsafat pendidikan. Tujuan filsafat pendidikan meliputi beberapa aspek penting. Yang pertama, menetapkan tujuan pendidikan dengan cara mengidentifikasi dan menetapkan tujuan utama pendidikan, seperti pengembangan karakter, pengetahuan, dan keterampilan yang diinginkan dalam masyarakat. Yang kedua, menentukan nilai dan prinsip dengan cara menentukan nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip yang akan membimbing proses pendidikan, termasuk keadilan, hak asasi manusia, dan etika. Yang ketiga, mengarahkan praktik pendidikan dengan cara memberikan panduan tentang metode dan pendekatan yang harus digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang keempat, mengevaluasi sistem pendidikan dengan cara menyediakan kerangka untuk mengevaluasi efektivitas dan kualitas sistem pendidikan, termasuk kebijakan, kurikulum, dan praktik pengajaran. Yang kelima, mengembangkan pemikiran kritis dengan cara mendorong pemikiran kritis dan reflektif di kalangan pendidik dan peserta didik tentang berbagai aspek pendidikan dan dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Yang keenam, menjawab tantangan pendidikan dengan memberikan perspektif untuk memahami dan mengatasi tantangan dan perubahan dalam pendidikan, seperti kemajuan teknologi, perubahan sosial, dan globalisasi. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu teori manajemen pendidikan. Yang pertama, ada pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya dalam sebuah lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Manajemen pendidikan mencakup berbagai aspek, termasuk pengelolaan sumber daya manusia seperti guru dan staf, pengelolaan kurikulum, pengelolaan keuangan, pengelolaan fasilitas, serta pengelolaan hubungan dengan pihak eksternal seperti orang tua dan komunitas. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu fungsi manajemen pendidikan. Fungsi manajemen pendidikan merujuk pada berbagai tugas dan aktivitas yang perlu dilakukan untuk mengelola dan menjalankan lembaga pendidikan secara efektif. Berikut ada beberapa fungsi utama manajemen pendidikan. Yang pertama ada perencanaan atau planning, yaitu menentukan tujuan, merumuskan kebijakan, dan merencanakan strategi untuk mencapai tujuan pendidikan. Mencakup perencanaan kurikulum, alokasi anggaran, kebutuhan sumber daya, dan jadwal kegiatan pendidikan. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, yaitu mengatur sumber daya manusia, material, dan keuangan agar dapat digunakan secara optimal. Pengorganisasian mencakup pembagian tugas, struktur organisasi, koordinasi antara berbagai departemen atau unit, dan pengaturan prosedur kerja. Selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu tujuan manajemen pendidikan. Tujuan utama manajemen pendidikan adalah memastikan bahwa proses pendidikan berjalan secara efektif dan efisien, sehingga siswa mendapatkan pendidikan berkualitas yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Manajemen pendidikan juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung perkembangan akademis serta karakter siswa. Itulah tadi pembahasan materi filsafat pendidikan dan teori manajemen dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.